Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita memberi salam teman kita yang di sebelah kanan dan kiri. Ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih hari ini kami akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Biarlah Tuhan Kau melaut dan menjamah ibadah kami ini. Urapi dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian Tuhan, kuduskan, sucikan, agar pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir lidahnya, sehingga apa yang Dia sampaikan hari ini boleh membangun kami, mengajari kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersati menolak segala pekerjaan setan iblis, roh-roh jahat apapun bentukmu yang mengganggu ibadah kami pada saat ini. Kami bersati mengusir Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan tercurah di tengah-tengah kami saat ini, sehingga kami akan mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya di saat Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita untuk menolong dan menghibur kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, sebab kita percaya Roh Kudus Allah tercurah kita untuk melawat dan memulihkan setiap umat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus
telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak padi Dia, katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah, tepuk tangan di atas kepala, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya, haleluya. Nyata kuasa, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan, haleluya. Nyata kuasa di tempat ini. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita dengarkan suara napiri Allah untuk berperang mengalahkan kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara napiri, api kemuliaan-Nya tercurah di tempat ini. Haleluya. Dengarkanlah suara napiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang, katakan, dengarkanlah suara napiri memanggil
Terima kasih Tuhan, saya merasakan roh Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Sebab kita dijanjikan Tuhan kemenangan. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus sudah bangkit dan Dia sudah naik ke surga saat ini. Haleluya. Duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Kita percaya rohnya yang kudus akan dicurahkan bagi setiap orang yang merindukan Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu hingga
rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika dia naik ke surga, dia menjadikan satu roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Mari saat ini kita rindukan dia untuk melawat kita. Dialah yang sanggup menghibur saudara, dialah yang sanggup menolong saudara. Haleluya, katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan sebagai Raja. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Haleluya. Jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah dengan urapanmu Tuhan, dengan urapan. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hari. Amin. Dengan urapan kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita angkat tangan kita angkat suara kita, katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu. Amin. Tinggal di hadi. Katakan Allah Roh Kudus lebih sungguh lagi, Allah Roh Kudus, jamah hati. Amin Tuhan. Dengan urapanmu kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadi. Lebih sungguh lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadi. Lebih sungguh lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati. Amin Tuhan. Dengan urapan
Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan, Allah Roh Kudus jamah hati, amin, dengan urapan. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh
Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Urapi tempat ini dengan hadirat-Mu. Bawa kami mendekat lebih lagi kepadamu ya Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah Bayasiki. Haleluya. Urala Bayasandaya Sakaya Rala Bayasiki ya Rala Bayasiki. Urala Bayar Rala Bayar Rala Bayar Rala Bayar Rala Bayar. Urala da 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 da. Sikila la 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 la. Jesus, sini kami Tuhan. Kami datang menghampiri-Mu saat ini. Haleluya. Urala pa 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 pa. Sikida da 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 da. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu dari tempat ini. Kami datang dengan membawa ucapan syukur kami dalam hadirat-Mu. Karena Tuhan sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan, urapi tempat ini dengan hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu menikmati perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau Bapa. Kurala papa 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 papa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu selalu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh, amin. Jamah hati, amin. Dengan urapan kami rindu selalu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah dengan urapan-Mu. Dengan urapan kami rindu selalu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Tinggal di hadirat. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Kami selalu rindu tinggal dalam hadirat Tuhan, sebab kami percaya dalam hadirat-Mu kami dibebaskan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu hidup kami diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat kami melewati lembah yang bermata air, ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan akan mengubahkan menjadi lembah yang bermata air. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kita yang sudah menyembah dan meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, kembali kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau melihat dan mengetahui seberapa kemampuan kami untuk memberi kepada Tuhan. Tapi kami percaya di saat kami memberi kepada Tuhan, persembahan kami akan Tuhan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, digenapilah janji-Mu bagi setiap umat-Mu yang memberi Tuhan. Biarlah kami tidak mengalami kegagalan, tapi kami selalu mengalami keberhasilan, bahkan peningkatan, bahkan kesuksesan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mata pencarian kami, apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan selalu buat berhasil, sehingga Tuhan nama Tuhan boleh dipermuliakan, karena Tuhan membedakan orang yang beribadah kepadamu dengan yang tidak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan memberkati kami lebih lagi dengan persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kita yang siap memberi, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Dan ku percaya kepadamu ya Tuhan, haleluya. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan
pihakku, Yesus di pihakku. Dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita untuk berdiri dan ku percaya kuasa-Mu nyata. Amin. Kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan kami percaya Tuhan, dan ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Kesembuhan pasti menjadi milikku, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Katakan, dan kami percaya. Saya undang hamba-Nya, dan ku percaya kemenangan, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya, oh, dan ku percaya janji-Mu setia. janji-Mu setia. Yes, kesembuhan ada bagiku, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di. Mari sekali lagi kita katakan bersama-sama, dan ku percaya, amin, dan ku percaya. Mari katakan, ku percaya kuasa-Mu nyata, nyata. Kemenangan jadi milik kami Tuhan, jadi milikku karena-Mu. Sekali lagi, dan ku percaya, yes, janji-Mu setia, Mu setia. Amin. Kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Mari kita percaya kuasa Tuhan nyata bagi kita. Mari kita merayakan kemenangannya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita mengangkat tangan, kita katakan pujian ini. Dan ku percaya, amin, kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milik. Thank you Jesus, thank you Lord. Karena-Mu, dan ku percaya, dan ku percaya. Yes, kami percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Kesembuhan ada bagiku, Kesembuhan ada bagiku. Amin, amin, amin. Karena-Mu, Yesus di pihak. Sekali lagi mari bersama-sama. Dan ku percaya,
dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Amin Tuhan. Dan ku percaya, kami percaya Tuhan, janji-Mu setia. Amin, amin. Kesembuhan ada bagiku. amin, karena-Mu Yesus di pihakku. Amin. Katakan damai-Mu sertaku Tuhan, damai-Mu sertaku. Amin. Immanuel, kasih-Mu, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan, kemenangan jadi milikku. Yes, karena-Mu dan ku percaya. Amin. Musaya, kesembuhan, kesembuhan ada pemulihan ada bagiku, pemulihan ada kemenangan, kemenangan ada kesembuhan, kesembuhan karena-Mu Tuhan, karena-Mu Yesus di pihakku, Yesus di pihakku, Yesus di pihakku, Yesus di pihakku. Tepuk tangannya meriah, yes. Sikilalalalama shande, sikilalalalama shande, kilalalalama shande. Yes, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata bagi kami. Amin, 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 amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa bagi saudara dan saya, di mana Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga bukan meninggalkan saudara dan saya, tapi Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan Dia memberikan pertolongannya. Dia memberikan penolong kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Rohnya akan menyertai saudara dan saya sampai kita dipanggil kembali ke dalam kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan, kemenangan jadi milik kami, kesembuhan jadi milik kami Tuhan, pemulihan jadi milik kami ya Tuhan. Damai serta-Mu Tuhan, damai sejahtera menyertai kami, kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini.
Dan terima kasih buat kehadiran di tengah-tengah kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, mengurapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat dikasih Tuhan kita yang percaya, firman-Nya akan menjadi berkat bagi kita. Sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, selamat hari kenaikan Yesus ke sorga. Khusus tahun ini adalah spesial karena hari ini bertepatan dengan hari besar saudara sepupu kita, kaum muslim di Indonesia yang merayakan hari Idul Fitri. Kami juga mengucapkan bagi saudara-saudara yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terlebih saudara dan saya yang hari ini juga merayakan atau memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Saya juga mengucapkan selamat merayakan Yesus naik ke sorga, memberikan yang terbaik bagi saudara. Terima kasih dan selamat datang bagi saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah saudara masing-masing. Selamat mengikuti ibadah di Gereja Sedang Jemaat Allah Getsemani sampai Cita. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih saudara di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara masih tetap datang kepada Tuhan, dan saya percaya kedatangan kita pada hari ini tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang divine ascension atau kenaikan ilahi. Yesus naik ke sorga. Ngapain sih Yesus naik ke sorga? Untuk apa? Dan banyak pertanyaan, mengapa Yesus naik ke sorga? Kenapa dia harus naik ke sorga? Kenapa dia nggak ada aja di bumi bersama dengan kita? Dan mari hari ini, dan terima kasih buat Opung David kemarin sudah mengingatkan saya ya, bahwa hari ini ada hari kenaikan Yesus ke surga. Dan mari bersama-sama mulai besok kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kuasa daripada Roh Kudus. Ingat pujian tadi mengatakan kuasa Tuhan itu nyata. Selagi dia sudah naik ada di surga, dia gak tinggalkan kita. Dia berikan Roh Kudus ya. Nah mari kita jawab pertanyaan ini. Slide berikutnya. Kita baca. Mengapa kenaikan Yesus Kristus ke surga begitu penting? Sekali lagi. Mengapa kenaikan Yesus ke surga begitu penting? Kok penting kali kah Yesus itu naik ke surga, Bapak kasih Tuhan? Dan beberapa menit ke depan saya akan memberikan kepada saudara beberapa alasan mengapa Yesus Kristus naik ke surga. Dan itu penting bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau Yesus gak naik ke surga, ya itu gak memberikan impact apa-apa buat kehidupan kita. Dan hari kita bersyukur dia naik ke surga. Dan itu penting bagi kita orang percaya. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu penting bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu penting buat saya. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu penting buat saya. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu penting buat saya. Namanya penting, ya saudara, yang saya harus lakukan. Ya kalau penting itu harus dilakukan. Itu enggak boleh enggak dilakukan penting. Nah mari kita lihat yang pertama. Kenaikan Yesus itu penting bagi kita. Kenapa? Yang pertama, saudara di rumah bisa dicatat, yang saudara di rumah bisa lihat screen kita, layar kita. Yang pertama, kenapa kenaikan Yesus ke surga itu penting bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kenaikan membuat maksud dan tujuan Yesus menjadi jelas di muka bumi ini. Jadi dengan Yesus naik ke surga, jadi jelas bagi kita bahwa maksud dan tujuan Yesus ada di muka bumi itu semakin jelas. Sama-sama bilang semakin jelas. Semakin jelas. Sekali lagi. Semakin jelas. Dengan Yesus naik ke surga, maksud dan tujuan Yesus itu menjadi jelas. Kenapa dia harus ada di bumi ini? Mari kita lihat ayatnya. KPR, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau memulihkan, maukah engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus ditanya pada saat itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid pada saat itu rindu supaya Tuhan itu memulihkan kerajaan bagi Israel secara kasat mata, secara state, secara negara. Tapi mari kita lihat Yohanes 18 ayat 36. Ini maksud dan tujuannya Yesus ada di muka bumi dengan dia naik ke surga. Jawab Yesus, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Katakan amin. Yesus jawab, Yesus ditanya, Tuhan, enggak usahlah kau naik ke surga. Udah di sini aja. Pulihkan kerajaan. Engkau dirikan kerajaan bagi Israel. Engkau sebagai raja Israel, sebagai presidennya Israel. Tapi Yesus jawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, sama-sama kita baca, kerajaanku bukan dari sini. Sekali lagi, dengan Yesus naik ke surga, kita jelas maksud dan tujuan Yesus datang ke muka bumi ini jelas bukan untuk hanya satu nation, bukan hanya untuk satu negara, satu suku, tapi Yesus datang untuk semua bangsa, semua suku yang percaya kepadanya. Katakan amin. Yesus datang itu bukan untuk hanya memulihkan Israel toh, tetapi Yesus datang itu untuk memulihkan semua manusia yang sudah berdosa. Jadi kedatangan Yesus ke muka bumi ini jelas bukan hanya untuk orang Israel toh, dengan ditandai Yesus naik ke surga. Kalau Yesus nggak naik ke surga, maka Yesus hanya untuk orang Israel saja, hanya untuk orang-orang yang pada zamannya dia pada saat itu saja. Tetapi kita bersyukur, kenaikannya ke surga itu membuat kita ngerti dan paham bahwa Yesus datang bukan hanya memulihkan untuk Israel saja, tapi Yesus datang itu ingin memulihkan kerajaan yang ada di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya yang ada pagi ini. Katakan amin. Kerajaanku bukan dari sini. Sudah catat ya, kerajaanku bukan dari sini. Artinya apa? Yesus tidak berorientasi kepada kerajaan yang ada di dunia ini. Yesus tidak ingin mencari ketenaran, Yesus tidak ingin mencari kepopuleran, Yesus tidak ingin segala sesuatunya berpusat kepada dunia, karena memang dia bukan dari dunia ini dan dia itu dari surga. Oleh sebab itu dia nyatakan, aku ini bukan dari dunia, kerajaanku ini enggak dari dunia loh. Dengan aku naik berarti aku ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa aku ini bukan dari dunia, aku ini dari surga loh. Aku ini balik kampung. Dia kembali lagi seperti kalau saudara balik ke kampung ya. Kembali lagi ke kampung karena kampung sudah di situ. Yesus juga sama, dengan dia naik ke surga, dia katakan kerajaanku ini asalnya bukan dari dunia. Katakan amin. Kita bersyukur bahwa Yesus bukan dari dunia ini, tapi dia dari kerajaan yang surga. Makanya dia kembali, Bapak kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kejelasan, kepastian bagi saudara dan saya bahwa dia bukan dari dunia. Sekali lagi firman Tuhan berkata, semenjak kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, semua keturunannya sudah berdosa. Jadi kalau Yesus itu dari dunia, Yesus juga berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Perumpamaannya gini loh, bagaimana orang yang tenggelam menolong orang yang lagi tenggelam? Nggak akan pernah bisa. Jadi orang yang tenggelam bisa ditolong oleh orang yang dalam posisi nggak tenggelam. Ingat ya, waktu Petrus tenggelam, Yesus menolongnya karena Yesus posisinya nggak lagi tenggelam. Kalau sama-sama tenggelam nggak bisa nolong.
Nah, Yesus itu bukan dari dunia. Implikasinya apa? Yesus itu tidak berdosa, saudara-saudara. Sehingga dia layak menjadi penebus bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ngerti ya? Jadi kenaikan Yesus ke surga itu penting. Karena apa? Dengan Yesus naik kita jadi ngerti bahwa maksud dan tujuannya Yesus datang ke muka bumi bukan untuk ada di bumi terus. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Setelah misinya selesai, dia kembali lagi ke surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Berikutnya, alasan yang kedua. Kenapa Yesus naik ke surga itu begitu penting? Selain kita tahu dan mengerti dengan jelas bahwa maksud tujuan Yesus itu bukan untuk stay selama-lamanya di muka bumi ini. Tapi dia hanya menyelamatkan, setelah menyelamatkan tugasnya selesai, dia kembali ke surga. Dan kerajaannya bukan dari dunia. Yang kedua, kenaikan membuat kehadiran Yesus di dunia menjadi nyata. Kalau Yesus gak naik, kan Yesus berarti sebelum dia naik ada di mana? Contoh ya, saya masuk rumah. Sebelum saya masuk rumah, saya ada di mana? Di luar rumah. Gitu ya. Jadi kalau Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus di mana? Di bumi. Gitu loh ya. Jadi dengan Yesus naik, kehadiran Yesus di dunia ini semakin nyata. Tidak ecek-ecek, tidak kaleng-kaleng kehadirannya. Tapi benar-benar nyata bahwa Yesus itu pernah datang ke muka bumi ini bukan sebagai bos, bukan sebagai pemimpin yang kejam, bukan sebagai raja yang bengis, bukan sebagai seorang yang ingin dilayani. Tapi Yesus datang ke muka bumi ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Amin. Jadi mari saudara dan saya, mari rasakan kehadiran Yesus itu benar-benar nyata lewat apa? Proses Yesus naik ke surga. Saya naik ke tingkat 2. Sebelumnya saya ada di tingkat berapa? Tingkat 1. Saya sedang mau naik ke lantai 7. Jadi sebelumnya saudara saya ada di bawah lantai yang ke-7. Jadi mari hari ini dengan Yesus naik ke surga, kita bisa merasakan kehadirannya itu begitu real. Dan ku percaya Tuhan kuasa-Mu nyata. Yohanes 16 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kenaikan Yesus itu benar-benar membuat kehadirannya itu real, nyata. Bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Berikutnya, Markus 16 ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi, kenaikannya itu membuktikan bahwa kehadiran Yesus itu benar-benar nyata. Oh, Yesus sudah naik kok. Ya udah naik. Bukan berarti ketika dia naik bukan berarti dia tinggalkan kita. Ketika dia naik itu berarti Tuhan tetap menyertai, kehadirannya tetap nyata dan dia tidak meninggalkan kita. Buktinya apa? Murid-murid Tuhan memberitakan Injil kepada segala penjuru. Dan perhatikan, Tuhan turut bekerja. Sama-sama bilang Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja. Saudara dan saya nggak boleh takut dan nggak boleh khawatir jika Tuhan turut bekerja menolong saudara dan saya. Kemarin ada di TV, kan pemerintah kita melarang
mudik, saudara-saudara. Ada satu orang yang kena penyekatan dan dia bawa nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya ini masih saudara dengan Sultan, saudara-saudara. Dia bawa nama-nama itu ya, saudara-saudara. Dan ketika dia mengaku-ngaku bawa nama itu, ya tetap diproses, tetap tidak bisa, gitu ya. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan turut bekerja untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja. Jangan takut, Tuhan itu turut bekerja. Saudara jangan seperti tadi, aku ini saudara Sultan, polisi nggak bersaya. Saudara. Tetapi kalau Tuhan turut bekerja buat kehidupan kita, Tuhan akan tolong, benar-benar tolong. Saudara. Jadi mari hari ini kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga itu penting bagi kita. Kenapa? Karena kehadirannya di dunia ini semakin nyata. Dia berikan penolong, penghibur kepada saudara dan saya. Yang ketiga, selain kenaikan itu penting bagi kita, karena kenaikannya itu membuktikan bahwa dia itu hadir nyata di tengah-tengah kita. Dan kenaikannya membuat maksud dan tujuan Yesus itu jelas. Dia bukan hanya untuk satu suku, tapi dia datang untuk semua bangsa yang percaya kepada dia. Yang ketiga, yaitu apa? Kenaikannya membuat rencana Tuhan dapat dipahami. Saudara mungkin pernah berpikir, saya kok susah ya memahami orang ini ya. Saya kok kesulitan memahami anak ini ya. Gitu ya. Mungkin saudara, saya kok susah ya memahami tetangga saya ini. Saya kok susah ya memahami keluarga saya yang satu ini. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah susah untuk memahami rencana Tuhan. Dengan apa? Dengan kenaikan Yesus ke surga. Buktinya apa? Mari kita lihat. Yohanes 13 ayat 3 sampai yang ke-5. Dengan Yesus naik, kita jadi mengerti, jadi paham bahwa Yesus itu apa sih maksudnya Yesus datang. Jadi kita paham ya. Mari kita lihat. Yohanes 13 ayat 3 sampai 6 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sekali lagi, kenaikan Yesus membuat rencana Tuhan itu dapat dipahami. Berikutnya, kalau Yesus naik ya paham karena memang dia bukan dari dunia ya. Ayat yang berikutnya, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi dengan Yesus naik ke surga, kita jadi paham bahwa rencana Tuhan itu bisa kita ngerti. Yesus datang, setelah dia datang menyelesaikan misinya, dia akan kembali. Dan apa misinya Tuhan Yesus? Apa rencananya Tuhan Yesus? Apa rencana Tuhan bagi kita? Yesus bangun, tanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi rencana Tuhan bisa kita ngerti bahwa dia datang untuk melayani kita. Kita juga sama. Jangan datang ingin dilayani, tapi saudara dan saya belajar untuk melayani. Jadi sudah jelas rencana Tuhan itu bisa dimengerti. Dia datang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita. Bagi barang saya yang percaya kepadanya, kita akan menikmati pelayan terbaik, kehidupan yang kekal. Dia layani saudara. Dan setelah dia menyelesaikan pelayanannya, dia kembali lagi ke surga. Katakan amin. Jadi mari hari ini, dengan Yesus naik ke surga, kita sedang diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang spesial buat kehidupan kita. Saudara ingat ya, murid-murid Tuhan itu dibasuh kakinya terlebih dahulu oleh Yesus.
dibasuh. Seharusnya kan guru yang murid yang membasuh gurunya, ini gurunya yang membasuh. Jelas rencananya. Dia datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi anak manusia datang untuk apa? Melayani. Amin. Dengan kenaikannya ke surga kita diingatkan, hei, rencana Tuhan itu jelas, dia datang untuk melayani, menyelamatkan yang terhilang. Kita juga sama, saudara. Kita juga sama, hidup kita harus jadi berkat untuk banyak menyelamatkan yang terhilang. Oleh sebab itu mari kita bersyukur bahwa kenaikannya membuat saudara dan saya terus mau melayani. Mau melayani ya Pak? Gak usah dulu lah Pak. Kenapa? Tahun depan saja gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa rencana Tuhan datang ke muka bumi untuk melayani. Kita juga sama. Melayani. Mungkin melayani bukan harus hanya di gereja saja. Saudara bisa melayani Tuhan dengan berbagai macam bidang. Intinya mari kita mau melayani. Seperti Tuhan juga mau melayani. Tujuanmu apa di sini? Melayani. Ya sudah jelas melayani. Kalau melayani saudara ya sabarlah. Orang pelayan itu harus sabar. Kalau pelayan itu nggak sabar, mungkin pelanggannya bisa marah dan akhirnya nggak mau datang lagi ke restoran tersebut. Karena pelayannya tuh nggak sabar. Namanya kita pelayan ya kita nggak boleh marah. Ya kamu pelayan ya. Kalau kamu pelayan ya harus sabar melayani tamu-tamunya gitu ya. Nah saudara harus ingat rencana kita ini ya mau melayani Tuhan saudara. Seperti Yesus juga sabar. Nah berikutnya mari kita lihat. Kenaikan Yesus itu membuat penebusan Yesus itu menjadi lengkap. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit dan dia naik ke surga. Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit dan Yesus apa? Naik ke surga. Ingat Yesus prosesnya ada 5 tahap. Dia lahir, datang, kemudian dia besar, kemudian dia melayani, kemudian dia mengerjakan misinya dan akhirnya dia mati di hari Jumat Agung. Dan di hari Minggu dia bangkit dari kematian. Dan di selama 40 hari Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid Tuhan. Dan pada hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Dan pada hari yang ke-50 setelah Yesus mati itu adalah hari Pentakosta. Setelah Yesus naik hari ke-40, 10 hari ke depan kita akan berdoa bersama-sama menantikan janji Bapa. Gitu ya. Jadi mari hari ini kita bersyukur bahwa kenaikannya membuat penebusan Yesus itu menjadi apa? Lengkap. Kemarin saya sama Excel, sama Ibu Gembala. Ini belum pernah kami makan di restoran tersebut. Dan kami nggak tahu caranya. Bagaimana waktu kami pesen, ya kami pesen langsung duduk. Biasanya kan kalau di sini pesen duduk pelayannya datang. Nah gitu ya. Masuk restoran duduk, mau pesan apa Pak? Nah waktu kami masuk saudara nggak ada pelayannya. Kami udah duduk, kok nggak didatang-datangi kami? Mungkin dianggap kami nggak punya duit sehingga nggak didatangi saudara. Itulah kadang-kadang kita ini nggak ngerti saudara, sehingga nggak lengkap pengetahuan kami. Oh di restoran ini pelayannya nggak datang, datangi pengunjungnya. Tapi yang makan datangi konternya. Saudara. Jadi nggak ada pelayannya. Saudara. Oh, itulah saudara-saudara kalau kita nggak pernah jadi kita nggak ngerti. Saya ngerti saya datang, layan duduk. Saya pesan, Pak mau pesan apa Pak? Nah saudara-saudara Tuhan bawa kami ke restoran waktu datang. Mana nih pelayannya nih? Kok gak ada yang datang? Ternyata saudara-saudara kita yang makan, mesen sendiri, ngambil sendiri, bawa sendiri ke meja makannya. Walah, gini tuh restoran ini ternyata tuh. Akhirnya apa? Akhirnya ngerti. Kemudian ditawari sama kami. Pak, Bapak mau pesan yang mana? Paket yang lengkap atau paket yang setengah lengkap? Excel langsung bilang,
Wow, yang lengkap, saudara-saudara. Lengkap, saudara. Kalau lengkap itu ada minumnya, lengkap lah pokoknya, saudara. Dan akhirnya saya pesan. Kemudian saya pesan, saya balik ke meja. Kemudian nama saya dipanggil, saudara. Bukan nama saya, tapi pesanan nomor di struknya ini. Saya nggak ngerti juga gitu ya. Untuk orang lain. Kok lama kali gitu ya. Ternyata dipanggilnya lagi. Ternyata saya harus ngambil sendiri, saudara-saudara. Saya ngambil sendiri. Ini Pak, saya bawa sendiri lagi. Kemana, saudara-saudara? Ke meja. Saya makan sendiri. Saya cuci tangan sendiri. Wah, gak mungkin juga saya ini. Pokoknya semua sendiri. Gak ada yang pelayannya situ, saudara-saudara. Oh iya ya. Ini restoran ini mengajarin pembelinya jangan sombong. Ini restoran mengajarkan supaya pembelinya tidak semena-mena. Kalau mau makan silakan. Kalau nggak mau makan ya udah Bapak pergi aja. Wow gitu ya. Dan kami pesan paket yang lengkap. Nanti kalau Bapak Kelvin mau ngajak kami Pak Kelvin, ya saya kasih tahu nama restorannya ya. Oke ya, ajak kami ya. Oke ya. Tapi ingat saya ya kita yang bawa sendiri. Mau jangan? Mau? Nanti saya kasih tahu tempatnya. Tapi bawa kami. Nah gitu ya. Jadi saya nggak mau promosikan itunya. Tapi yang saya mau tekankan adalah ketika kami pesan makanan itu paketnya lengkap. Semua ada di situ. Minumnya, makan beratnya, pembukanya, makan utamanya, kemudian makan penutupnya. Wow. Biasanya kalau makan ya udah menu utama, jadikan menu pembuka, jadikan menu terakhir. Tapi kalau saudara pesan paket lengkap ada menu pembuka dulu. Wah ini pembukanya. Kemudian menu utamanya dan menu penutupnya lengkap. Sehingga perut jadi kenyang. Kenaikan Yesus ke surga juga sama. Menjadikan penebusan Yesus itu menjadi lengkap. Amin. Mari kita lihat. Ibrani 10 ayat 12 sampai 17. Ibrani 10 ayat 12 sampai 17. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, perhatikan, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kenaikan Yesus itu memperingatkan kepada kita, itu penting karena kenaikan Yesus itu menyempurnakan apa yang Yesus lakukan dari awal. Dari dia lahir di palungan di Bethlehem. Kemudian dia besar, kemudian dia mulai melayani pada saat usianya 30 dan pada saat 33 tahun dia mati disalib untuk kita, menggantikan posisi kita. Dan pada hari yang ketiga dia naik ke surga. Pada hari ketiga dia bangkit. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya sampai Thomas bilang gini, aku nggak percaya ya sebelum kutunjukkan ke tanganku ini kepada bekas paku yang Yesus. Dan akhirnya Yesus datang kepada murid-murid dan di situ ada Thomas. Thomas, kalau kau nggak percaya, masukkan jarimu ke bekas paku. Thomas masukkan. Dan akhirnya dia percaya. Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Thomas percaya karena dia sudah melihat. Terlebih saudara, Tuhan bilang berbahagialah kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Kenaikannya itu penting. Kenapa sih kita ibadah Pak? Pak Gembala, itu gereja sebelah itu nggak ibadah loh. Kenapa? Karena kenaikan itu nggak dianggap penting mungkin saudara. Saudara, ayo ibadah kenaikan yuk. Udahlah. Kita pun nggak ibadah, Yesus sudah naik lah. Nggak usah kita ibadah lah. Kenapa? Masa Yesus nggak bisa naik sendiri sih ke surga? Ngapain kita harus ibadah? Masa kita bantu Yesus naik ke surga? Bukan, saudara. Saudara datang pagi ini bukan membantu Yesus untuk cepat naik ke surga, bukan, saudara. Tapi kita ibadah hari ini, kita bersyukur lewat proses kenaikannya.
karya keselamatan Yesus berikan itu menjadi apa? Sempurna. Menjadi apa? Lengkap. Jadi kita perlu ibadah. Yang berikutnya, keselamatan Yesus itu membuat pasti keselamatan kita. Sekali kita baca, kenaikan Yesus membuat pasti keselamatan kita. Sekali lagi, kenaikan Yesus membuat pasti keselamatan kita. Jadi dengan Yesus naik, keselamatan kita itu sah. Yesus naik bukan kemana-mana, dia naik ke surga kok. Dia bukan naik kemana-mana. Dan mari kita bersyukur bahwa kenaikan Yesus ke surga itu membuat keselamatan kita jadi pasti. Jangan pernah ragu, jangan pernah tidak percaya. Pujian tadi mengatakan, kuasa firman-Mu itu pulihkan, bangkitkan imanku. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sekali lagi, kenaikan Yesus membuat pasti. Jadi kalau saudara ditanya, nanti kalau mati masuk mana? Surga. Kok pasti? Yesus yang menjamin lewat kelahirannya, kehidupannya di muka bumi ini, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Setelah saudara-saudara dan saya percaya kepada Yesus, bukan berarti suka-sukanya hidup sendiri-sendiri, bebasnya, tapi saudara harus kerjakan keselamatan. Maka kita sudah siap, surga ada bersama-sama dengan kita. Karena apa? Kenaikan Yesus membuat pasti keselamatan kita. Katakan amin. Jadi mari hari ini, kalau surga Tuhan sudah siapkan kepada kita, terlebih kehidupan di muka bumi ini, pasti Tuhan akan berikan. Suasana surga akan turun kepada keluarga kita, kepada gereja kita. Dan Yesus tidak akan pernah tinggalkan sendirian saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya akan meng-rewind kembali. Kenapa kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus itu begitu penting bagi kita. Kenaikannya membuat masuk tujuan Yesus menjadi jelas di muka bumi. Jadi kita ngerti tujuan Yesus itu apa di muka bumi. Yang kedua, kenaikan membuat kehadiran Yesus semakin nyata di tengah-tengah kita. Bisa kita rasakan, kenaikannya membuat rencana Tuhan dapat dipahami. Kenaikannya membuat penebusannya semakin lengkap. Dan kenaikan Yesus membuat pasti keselamatan kita. Dan kesimpulannya Bapak kasih Tuhan, sebelum dia naik ke surga, dia berikan ini kepada kita. Klik Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, mari kita baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Katakan amin. Ini firman Yesus ucapkan sebelum dia naik ke surga. Yesus berjanji sebelum dia naik ke surga, dia berikan ini kepada kita. Sekali lagi kita baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kesimpulannya Bapak dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita baca, bahwa Yesus naik ke surga. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sebelum Yesus permisi dari murid-muridnya dan dia terangkat ke surga, dia berikan firman-Nya kepada kita juga hari ini. Sudahkah kita mengalami damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kita? Tuhan tidak meninggalkan utang bagi saudara dan saya. Dan saya berdoa ketika Tuhan panggil saya tidak meninggalkan utang bagi istri dan anak-anak saya. Saudara juga sama. Yesus ketika dia tinggalkan murid-muridnya pada saat itu, dia tidak tinggalkan utangnya. Tidak tinggalkan masalahnya. Tapi Yesus tinggalkan damai sejahtera. Saudara juga sama. Jangan meninggalkan masalah.
Jangan meninggalkan beban bagi orang yang saudara datangi. Katakan amin. Tapi yang saudara tinggalkan apa? Damai sejahtera. Kok semenjak itu Mama si Butet datang, ini kok jadi damai sejahtera ya aku ya? Wah. Ini datang Bapak si Ucok, langsung pulang-pulang langsung berantem. Ya, jadi mari hari ini kita mau melakukan seperti Yesus lakukan. Meninggalkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita ini bukan seperti yang diberikan dunia ini. Oleh sebab itu jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Oh Yesus dah naik, Yesus jangan naiklah. Oh gitu ya, gak perlu saudara. Karena apa? Yesus dengan Yesus naik, dia berikan damainya, dia berikan penolongnya. Yesus bukan naik bukan hanya sekedar pisah, tapi benar-benar tetap terkonek dengan kita. Dan damainya dia berikan kepada kita. Dan Yesus bilang jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Kalau saudara masih gelisah, kita masih gelisah, kita masih gentar. Dan kegentaran kita, kegelisahan kita melebihi iman kita kepada Yesus. Maka kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga itu belum nyata bagi kita. Kuasa Tuhan belum nyata. Gelisah, ya wajar kita gelisah. Menjadi takut, biasa menjadi takut, namanya manusia. Tapi ketakutan kita, kegentaran kita, kegelisahan kita tidak melebihi iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini Bapak ini mati meninggalkan masalah aja semua. Gitu ya. Ini orang tua ini mati meninggalkan utang yang banyak. Tapi Tuhan naik ke surga, dia tinggalkan yang namanya damai sejahtera. Pujian tadi mengatakan damaimu sertaku, Immanuel, kasihmu bagiku. Dia tinggalkan damainya, dia tinggalkan kasihnya, tetap beserta dengan kita. Katakan amin. Saya undang pemusik dan singer bisa maju ke depan. Ini kesimpulannya, mari kita lihat baca sama-sama. Mari kita baca. Damai sejahtera apa? Menjadikan hidup kita lebih apa? Lebih indah. Sekali lagi. Damai sejahtera menjadikan hidup kita lebih indah dan membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Mari Bapak kasih Tuhan, kita berdiri, kita baca closing statement kita hari ini. Pernyataan penutup kita. Ingat damai sejahtera Tuhan tinggalkan kepada kita loh ya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca pernyataan ini dari G, lagu tadi ya. Kita baca. Damai sejahtera menjadikan hidup kita lebih indah dan membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Sekali lagi langsung tepuk tangan. Kita nyanyi dan ku percaya ya. 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera menjadikan hidup kita lebih indah dan membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu-nya, kemenangan jadi milikku, kemenangan jadi milikku, karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia Tuhan.
Yesus di pihakku, damai-Mu Tuhan. Amin. Dan percaya, kan kami percaya damai-Mu nyata, nyata. Kemenangan jadi milikku. Amin. Karena-Mu, amin. Dan ku percaya, percaya janji-Mu setia. Amin. Kesembuhan bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Mari kita naikkan pujian dari awal. Kuasa firman-Mu Tuhan. Amin. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, imanku. Salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku. Damai-Mu sertaku, Immanuel. Kasih-Mu bagiku selamanya, selamanya. Ku percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Kemenangan, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan kami percaya. Janji-Mu, janji-Mu setia. Kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Sedang terima kasih Tuhan. Kenaikan Yesus ke sorga itu penting bagi kita, karena dengan Yesus naik, Dia membuktikan bahwa karya penebusannya menjadi sempurna. Dan mari bersama-sama, dengan Dia naik ke surga bukan berarti Dia tinggalkan kita sendirian. Dia tinggalkan kita tidak dengan pertolongannya, tapi sebelum Yesus naik ke surga, hari ini damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari nikmati, saudara-saudara, sedang terima kasih Tuhan. Mari nikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Karena damai sejahteranya menjadikan hidup kita lebih indah. Dan damai sejahteranya membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Jangan sampai damai sejahtera hilang daripada kita, karena itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Mari kita percaya, mulai hari ini damai sejahtera akan membuat hidup kita lebih indah. Damai sejahteranya Tuhan akan bisa membuat kita menikmati sekecil apapun berkat Tuhan, sebesar apapun berkat Tuhan bisa kita nikmati. Jangan pernah saudara nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Kecil pun yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menikmati berkat Tuhan.
karena ada damai sejahtera. Mari kita percaya. Kita akan pujian sekali lagi, lalu kita berdoa bersama-sama. Dan ku percaya, dan ku percaya kuasa-Mu, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya amin. Jimu setia, kesembuhan ada bagiku, kemenangan ada bagiku, oh, kesembuhan ada karena-Mu, Yesus di pihakku. Katakan Yesus di pihakku, Yesus di pihak, Yesus di pihakku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, amin, 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 amin. Hari ini kalau kita kehilangan damai sejahteranya Tuhan, hari ini kalau kita kehilangan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, Tuhan berikan kepada kita, mari hari ini melalui momen kenaikan Yesus ke sorga, pada hari ini kita peringati. Mari kita rampas kembali, mari kita rebut kembali damai sejahtera yang dirampas dan direbut oleh iblis hari-hari ini. Dalam nama Yesus, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan akan tetap kami nikmati, akan tetap kami nikmati. Dan itu membuat kami, hidup kami lebih indah dan bisa menikmati segala berkat Tuhan. Berkat yang kecil pun kami bisa menikmatinya Tuhan, karena ada damai sejahtera. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya, ajar kami terus percaya Tuhan kepadamu ya Tuhan, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak kasih Tuhan melalui momen memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga hari ini, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Mari hari ini kita percayakan hidup kita kepadanya, karena Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi saudara dan saya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sedang jemaat kasih Tuhan, mari hari ini sebelum saudara mengangkat tangan, mungkin hari-hari ini banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, banyak hal yang membuat saudara jadi gelisah, banyak yang membuat kita khawatir, gentar, hati kita cemas. Tapi pagi ini damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kita, dan damai sejahteranya membuat hidup kita lebih indah dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Mari hari ini yang percaya kepada Tuhan, dan saudara mulai belajar tidak gelisah. Kegelisahan kita, kegentaran kita tidak melebihi iman kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan, mari angkat tangan bersama. Yang di rumah juga mungkin saudara bisa angkat tangan. Mari katakan, aku mau Tuhan, melalui momen ibadah kenaikan kami tidak gelisah, kami tidak dikuasai kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran, tapi kami rindu dikuasai oleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima damai sejahtera yang menjadikan hidup kita lebih indah dan membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Terima damai sejahtera, kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu yang nyata Tuhan bagi kami. Kami terima, yes, terima damai sejahtera dari Tuhan. Terima sikilala-malama sandekilala-malama sikilala-malam. Apapun yang sudah sedang hadapi, hari jangan gelisah, jangan gentar, karena damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, yes, thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebagai raja ucapan syukur kita,
Mari kita mengangkat tangan sekali, kita katakan, Yesus pegang tanganku. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus pegang, Yesus pegang. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku. Amin. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama Engkaulah alasan, Engkau alasan. Selama ku hidup. Amin. 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 Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan kita di atas kepala kita. Sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dengan mau berkat anugerah besar dari Bapa di surga. Cita kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menyebut kita. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Daerahku, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.